Jadi petani-petani yang terdaftar itu sudah ada daftar namanya di kios-kios resmi ini. Bagi Bapak Ibu yang merasa belum terdaftar atau belum mengetahui, bisa juga menanyakan ke kantor BPP kecamatannya masing-masing. Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM, saturasi suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan EMD Lama Penyambungan. Pagi Madinah pagi ya. Selamat pagi sahabat Star FM semuanya. Pagi ini diawali dengan semangat pagi tentunya ya sahabat Star FM. Di hari ini spesial di jam 10 sampai jam 11 nanti kita hadirkan talk show sahabat Star FM bersama Pupuk Indonesia. Dan kali ini di studio sudah berhadir bersama kita ada narasumber yang luar biasa. Bareng kita sudah hadir di sini. Ada Pak Ali Sembiring. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pada Pak Ali, boleh kenalan dulu bareng kita Pak? Boleh. Sebagai apa di Pupuk Indonesia Pak? Nama saya Limran Sembiring. Saya sebagai AAE dari Pupuk Indonesia untuk wilayah Mandailing Natal dan Padang Sidimpuan Kota. Oh ya, ada Pak Ali, ada juga Pak Wendra Saputra. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kakak Nur. Ya, kabar hari ini baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Sebagai apa Pak di Pupuk Indonesia? Baik, perkenalkan nama saya Wendra Saputra. Saya adalah account eksekutif atau disingkat AE untuk Sumatera Utara dari PT Pupuk Indonesia. Ada Pak Muhammad Dika Pratama juga Pak. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Kabar hari ini gimana Pak? Luar biasa. Luar biasa Pak. Perjalanan ke sini gimana Pak? Mantap. Mantap ya. Sebagai apa Pak di Pupuk Indonesia? Ya, saya sebagai agronomis mobil uji tanah untuk wilayah Sumbagut, Sumatera bagian utara. Jadi memang perjalanan ke sini luar biasa ya sahabat Star FM untuk memberikan kita pengetahuan nih di pagi hari ini di talk show bersama Pupuk Indonesia yang pastinya sahabat Star FM dalam rangka untuk ya, menjaga ketahanan pangan tentunya sahabat Star FM. Pupuk Indonesia hadir di sini dan berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan juga penyaluran pupuk, terutama di sahabat Star FM untuk pupuk subsidi ya. Jadi untuk memastikan bahwa pupuk subsidi ini tersalurkan dengan baik, dan pemerintah juga sahabat Star FM menaikkan alokasi jumlah pupuk subsidi dari yang semula 4,7 juta ton ya sampai sekarang menjadi 9,55 juta ton, dan bahkan di sahabat Star FM dengan potensi sebanyak ini mungkin ya. Jadi seperti apa peran Pupuk Indonesia dalam berkontribusi untuk negeri kita. Selamat pagi tentunya buat narasumber kita yang luar biasa, dan Pupuk Indonesia terus bertambah alokasi untuk memberikan subsidi dan penyaluran bagi masyarakat Indonesia ya, yang pastinya dengan pupuk berkualitas guna untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Dan ini menjadi salah satu poin pembahasan kita di pagi hari ini ya Pak ya. Betul. Nah mungkin sahabat Star FM Ismi sendiri juga dan sahabat Star FM juga mungkin baru dengar nih ya istilah sistem e-puber ini, dan kita juga pengen nih Pak, pengen tahu lebih dalam sebenarnya tentang e-puber ini tuh seperti apa gitu Pak. Nah mungkin ke Pak Wendra mungkin ya kita coba tanyakan lebih jelas e-puber ini tuh sebenarnya sistemnya seperti apa gitu Pak. Boleh, terima kasih Kak Ismi atas waktunya. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait PT Pupuk Indonesia ini, kami sebagai produsen penyalur pupuk bersubsidi untuk Indonesia, terkhususnya untuk kita ini di Kabupaten Mandailing Natal. Iya. Jadi e-pubers ini adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yang berguna untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Jadi aplikasi ini dipegang oleh kios resmi pupuk bersubsidi yang ada di desa atau kecamatan wilayah Bapak Ibu, di mana terdaftar sistem ERDKK-nya untuk kelompok taninya seperti itu.
Jadi sedikit saya yang menjelaskan progres penebusan pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi iPubers ini. Jadi Bapak Ibu petani-petani yang ada di Kabupaten Mandailing Natal, jadi bisa datang ke kios resmi pupuk bersubsidi kita yang ada di desa atau kecamatannya dengan membawa KTP asli. Oh iya. Membawa KTP asli. Jadi aplikasi iPubers ini nanti akan digunakan oleh kios untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi kepada Bapak Ibu petani yang sudah terdaftar di sistem ERDKK atau penerima pupuk bersubsidi seperti itu. Jadi cara kerja aplikasi ini nanti kios akan memfoto KTP Bapak Ibu menggunakan aplikasi iPubers, kemudian juga akan diinputkan berapa jumlah berapa kilo atau berapa banyak pupuk bersubsidi yang Bapak Ibu tebus. Kita ada pupuk bersubsidi urea, pupuk bersubsidi NPK Ponska, kemudian nanti juga akan ada lagi pupuk bersubsidi Petroganik. Itu nanti yang akan terbaru seperti itu. Nah, kemudian setelah diinputkan jumlah penebusan atau pembeliannya, kemudian Bapak Ibu akan difoto lagi menggunakan aplikasi iPubers ini. Yang kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk tanda tangan secara digital menggunakan aplikasi iPubers ini pada layar handphone pemilik kios atau penjaga kiosnya. Yang setelah Bapak Ibu tanda tangan, maka transaksinya akan diselesaikan, dan apabila telah muncul keterangan berhasil, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran ke kiosnya sehingga penyaluran pupuk bersubsidi atau transaksi pupuk bersubsidinya sudah diterima atau sudah selesai seperti itu. Mungkin itu sedikit gambarannya. Iya, ini berarti emang udah ada kios-kios secara resmi di setiap kabupaten ya Pak, ya, dan orang-orang yang terdaftar juga sudah secara resmi gitu ya Pak untuk menerima pupuk subsidi ini. Betul Ibu. Jadi petani-petani yang terdaftar itu sudah ada daftar namanya di kios-kios resmi ini. Bagi Bapak Ibu yang merasa belum terdaftar atau belum mengetahui, bisa juga menanyakan ke kantor BPP kecamatannya masing-masing. Iya. Kalau untuk sejauh ini nih Pak, sebenarnya beda pupuk subsidi sama non subsidi itu apa bedanya Pak? Baik, untuk pupuk bersubsidi dan non bersubsidi ini lebih kepada mekanisme penyalurannya saja. Jadi pupuk bersubsidi tersebut sebenarnya adalah sebelumnya adalah pupuk non bersubsidi secara fisiknya seperti itu. Namun pupuk ini ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Jadi bantuan pengurangan biaya sehingga harga pupuk ini bisa turun atau berkurang. Jadi yang dibayarkan oleh petani itu bisa lebih terjangkau seperti itu. Jadi tidak sama dengan harga pupuk non bersubsidi. Tapi kalau kualitas sama ya Pak ya? Kualitasnya sama, jadi tergantung dari komposisi pupuknya masing-masing seperti itu. Iya, jadi itu mungkin salah satu upaya pemerintah ya Pak untuk mengurangi harga pupuk yang non subsidi tadi. Dan kira-kira gimana sih Pak petani itu yang belum punya KTP ini kira-kira? Apakah udah bisa gitu untuk menebus pupuk itu sendiri atau memang harus wajib banget punya KTP gitu? Baik, terkait KTP ini adalah menjadi hal yang sangat penting ya, karena dalam pemerintah untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi ini tepat sasaran, kami diminta untuk harus mendokumentasikan setiap penyaluran itu sesuai dengan KTP asli petani seperti itu. Jadi penebusan pupuk bersubsidi hanya bisa dilakukan oleh petani yang sudah terdaftar di lokasi milik Kementan. Kemudian bagi petani yang memenuhi persyaratan penerima pupuk bersubsidi. Namun apabila tidak memiliki KTP, dapat mengunjungi pemerintah daerah atau kelurahan setempat untuk dapat mengurus administrasinya seperti itu.
Ya itu ya sahabat Sarepem mungkin yang belum punya KTP tapi pengen menebus pupuk subsidi gitu ya sahabat Sarepem boleh diusahakan gitu. Dan mungkin kita ke Pak Ali dulu ini ya. Pak Ali, gimana kira-kira petani yang sedang sakit gitu atau lagi berhalangan gak bisa hadir ke kios gitu untuk mengambil atau menebus pupuknya. Nah kira-kira gimana caranya biar dapat juga gitu Pak pupuknya? Baik, terima kasih. Untuk petani yang tidak memiliki KTP yang berhalangan sakit, diwajibkan untuk penebusan secara berkelompok. Oh, jadi boleh secara kelompok gitu ya Pak ya? Iya, ataupun saudara yang ada yang terdaftar di kartu keluarga. Jadi boleh satu aja perwakilan gitu untuk mengambil pupuk-pupuk yang untuk keluarga itu kira-kira gitu ya Pak Iya. ya? Jadi mungkin nggak harus kita sendiri yang datang ke sana ya untuk mengambilnya ya. Iya. Dan kalau misalnya ada juga ya Pak yang namanya pupuk non subsidi gitu kan, apakah memang produk PT Pupuk Indonesia selain pupuk subsidi ini, apa kira-kira Pak produk-produk dari PT Pupuk Indonesia ini? Selain tadi kita udah mengulas pupuk subsidi gitu kan, nah kira-kira yang lain ada lagi nggak apa kira-kira produk dari PT Pupuk Indonesia ini? Produk-produk pupuk non subsidi dari PT Pupuk Indonesia ada urea non subsidi, ada NPK non subsidi, ada SP26, ZA plus, mungkin banyak sekali ya kalau untuk Post Green, produk-produk. iya untuk produk-produk non subsidi lumayan banyak. Banyak ya Pak ya. Ada pupuk apa tadi? Urea non subsidi, NPK non subsidi, SP26, Post Green, ZA. Ada lagi kira-kira Pak yang lain untuk produk dari PT Pupuk Indonesia? Untuk yang di pasar banyak ya Pak? Masih banyak. Banyak ya Pak. Dan apakah memang untuk pupuk petroganik ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Wendra ya untuk pupuk petroganik ini, dan gimana kira-kira spesifikasi dari pupuk petroganik ini? Izin Mbak, mungkin saya nambahin deh ya. Iya boleh Pak Tadi mungkin ada mungkin tadi Bang Ali yang lupa terkait pupuk petroganik tuh ya. Jadi kita dulu ada namanya pupuk petroganik, sampai sekarang juga ada pupuk petroganik dulu sempat disubsidi. Ada juga yang sekarang di non subsidi namanya petroganik premium. Jadi apa tadi yang Mbak apa tadi yang ditanya dari terkait pupuk petroganik ya? Iya, spesifikasinya jadi, seperti apa? Jadi pupuk petroganik itu pupuk pupuk organik yang udah kita bentuk atau kita olah menjadi granul ya, seperti pada pupuk pada umumnya. Terus dia manfaat petroganik manfaat organik lah. Manfaat organik itu pada umumnya untuk memperbaiki sifat tanah. Terus membantu menyediakan kehidupan mikroorganisme tanah dan lain sebagainya gitulah. Ada kalau spesifiknya ya kita punya organiknya itu C organiknya itu minimal 15%, terus C rasionya itu maksimal 25%, pH-nya di sekitar 4 sampai 9, bentuknya granul, warnanya abu-abu kehitaman gitu. Itu mungkin untuk spesifikasi dari petroganik ini ya. Dan sebenarnya sahabat Sarepem masih banyak lagi ya pertanyaan yang udah Ismi siapin buat para narasumber ini, dan mungkin masih ada tambahan dari Pak Wendra gitu ya Pak ya. Boleh Pak? Iya boleh. Terima kasih Bang Dika sama Bang Ali juga. Ini sedikit kita menambahkan ini keunggulan dari pupuk petroganik ini. Kadar C organiknya dan C rasionya optimal, berbentuk granul sehingga mudah dalam aplikasi, aman dan ramah lingkungan, serta bebas mikroba patogen, bebas dari biji-bijian gulma, dan juga kadar air rendah sehingga dapat disimpan atau bertahan lama. Ini manfaatnya untuk tanah. Satu, memelihara struktur tanah, menyediakan nutrisi, meningkatkan daya simpan air, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah, memperbaiki dan menjaga sifat kimia tanah, meningkatkan suplai C organik. Kemudian pentingnya bagi tanaman untuk pertumbuhan yang optimal, peningkatan ketersediaan air dan nutrisi, resisten terhadap hama dan penyakit, meningkatkan produktivitas,
berperan sebagai sumber bahan lain bagi tanaman. Jadi begitu untuk Bapak Ibu petani yang ada di luar sana. Jadi mungkin kita agak lupa ini fungsi dari pupuk organik ini, yang mana pupuk organik ini sangat bagus untuk memelihara lahan tanah kita atau persawahan kita. Kita dari tahun ke tahun selalu melakukan pemupukan, dipanen, melakukan pemupukan, dipanen, tapi kadang kita itu lupa nih untuk memelihara kesehatan tanah kita. Nah, itulah fungsi dari pupuk organik ini Bapak Ibu. Jadi untuk menjaga kualitas tanah kita sehingga tanaman padi ataupun tanaman lain yang kita tanam itu dapat tumbuh dengan secara maksimal dan dapat menyerap nutrisi dari pupuk yang kita berikan secara maksimal juga. Jadi nggak hanya memperhatikan bagi tanaman aja ya, tapi untuk tanahnya juga kita harus memperhatikan gitu, memberikan pupuk yang dengan nutrisi yang baik juga ya Sahabat Star FM. Tapi sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan lain nih Pak ya, kita jeda sejenak, dan buat Sahabat Star FM tentunya kamu bisa gabung loh bareng kita di sini di streaming Facebook di Radio Star 102,6 FM Penyambungan, dan di streaming website juga kamu bisa gabung ya Sahabat Star FM di www.starfmmadinah.com. Tentunya di hari ini Sahabat Star FM ada hadiah menarik juga untuk kamu semuanya. Siapin pertanyaan yang pengen kamu tanyakan ke narasumber kita ini, kepada bapak yang sudah hadir di studio bareng kita, dan Sahabat Star FM. Nanti kamu bisa chat WhatsApp atau komentar di live Facebook kita. Stay tune terus di program talk show ini bareng kita, dan jangan kemana-mana, tetap di talk show bersama Pupuk Indonesia. 102.6